bahwa kita punya kewajiban yang doruri, kewajiban yang asasi, kewajiban yang prioritas, yaitu menegakkan kembali tatanan Islam yang semestinya, al-khilafah al-islamiyah, dengan akidah sebagai pengikat utamanya, bukan selain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku rahimakumullah, setiap tahun bila kita memasuki bulan Maret, sepatutnya ada sebuah perenungan yang kita lakukan. Mengapa? Karena di bulan Maret, khususnya tanggal 3 Maret tahun 1924, telah terjadi sebuah peristiwa yang menentukan nasib selanjutnya umat Islam sedunia. Ada apa pada tanggal 3 Maret 1924 itu? Kalau kita lihat sejarah, ternyata pada tanggal itu ada sebuah majelis yang bernama Majelis Nasional Agung yang berada di Turki mengeluarkan sebuah undang-undang yang salah satu poin undang-undang itu adalah pembubaran khilafah Islamiyah, pembubaran sistem pemerintahan Islam yang sudah berjalan ribuan tahun semenjak awal mula ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, kemudian oleh seorang pengkhianat bernama Mustafa Kemal, orang yang berdarah Yahudi dan memang dididik dibesarkan oleh Yahudi dengan fikiran-fikiran Yahudi dan jiwa Yahudi, akhirnya melakukan sebuah tindakan pembubaran tatanan kehidupan umat Islam dalam hal bermasyarakat dan bernegara yang disebut dengan khilafah Islamiyah, untuk kemudian selanjutnya Turki menjadi pelopor mendirikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sama sekali berbeda dengan konsep negara akidah yang selama ini dikenal umat Islam. Konsep selanjutnya yang dibangun adalah konsep nation state, negara kebangsaan. Dan semenjak 85 tahun yang lalu itu, dunia Islam menjadi laksana anak-anak ayam kehilangan induk, menjadi laksana anak-anak yatim kehilangan ayah, dan menjadi laksana gelandangan yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan rumah pribadinya. Nah, saudaraku rahimakumullah, namanya gelandangan. Gelandangan, betapapun gelandangan, adalah manusia. Dan yang namanya manusia akan senantiasa melakukan struggle, perjuangan. Bila rumahnya dibubarkan oleh terantip, maka mereka akan memaksa diri untuk memiliki tempat tinggal darurat, rumah darurat, yang biasa kita kenal dengan istilah bedeng. Sekedar rumah sederhana, asalkan mereka bisa ternaungi dari teriknya matahari dan dari dinginnya hujan. Maka semenjak 85 tahun, bermunculanlah di berbagai sudut-sudut dunia Islam bedeng-bedeng milik bangsa masing-masing. Ada bedeng khusus milik bangsa Mesir, ada bedeng khusus milik bangsa Saudi, ada bedeng khusus milik bangsa Indonesia, ada bedeng khusus milik bangsa Malaysia. Pendek kata, semua bedeng-bedeng itu memiliki dan mengekor kepada konsep barat dalam hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu konsep nation state. Mulailah semenjak saat itu umat Islam menghayati sebuah kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan mereka tatkala dinaungi oleh tatanan Islam, tatanan khilafah Islamiyah. Mulailah umat Islam bergeser, mengalami disorientasi, yang tadinya senantiasa menyatakan atau meyakini bahwasanya wahdatul aqidah, kesatuan akidah merupakan sebab persatuan masyarakat luas di dalam tubuh umat Islam ini, kemudian bergeser menjadi mulai memahami, menerima, bahkan meyakini bahwa wahdatul qaumiyah, kesatuan bangsa, kesatuan kebangsaan itulah yang menjadi pemersatu masyarakat. Dan mulailah bergeser konsep al-wala wal bara, konsep loyalitas dan disloyalitas. Mulailah umat Islam mengira bahwa mereka harus membangun solidaritas nasional lebih utama daripada solidaritas akidah Islamiyah. Mulailah mereka terasingkan satu sama lain, padahal mereka sama-sama sholat menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, tetapi hati mereka berjauhan hanya karena batas-batas teritorial yang dibuat oleh manusia. Mulailah mereka diharuskan membentuk kerumitan birokratis antara satu negeri muslim dengan negeri muslim lainnya dengan adanya visa dan paspor, sesuatu perkara yang tidak dikenal selama ribuan tahun semenjak umat Islam menghayati
daulah Islamiyah yang bersemangatkan akidah sebagai pemersatu utamanya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah realisasi dari peringatan Nabi SAW bahwasanya akan tiba masanya di mana umat ini mengalami the darkest ages of the Islamic era, era yang paling kelam dalam sejarah Islam. Babak pertama umat Islam hidup bersama Nabi mereka disebut dengan era An-Nubuwah, babak kenabian. Langsung Nabi Muhammad SAW memimpin mereka semenjak dari tidak memiliki apa-apa, semenjak mereka masih teraniaya di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, sampai akhirnya Allah takdirkan mereka memiliki pengaruh, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan untuk membangun sebuah daulah Islamiyah dengan Nabi sebagai Raisud Daulah yang pertama, yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan dari situ memancarlah cahaya Islam yang meluas ke seluruh jazirah Arab. Hanya dalam tempo begitu singkat Nabi memimpin di Madinah, wilayah Islam sudah meliput seluruh jazirah Arab. Begitu pula dilanjutkan dengan babak kedua, babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian, yaitu kepemimpinan para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Orang-orang yang dijuluki khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang jujur, khalifah-khalifah yang adil, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sesudah itu muncullah era mulkan adan, para raja-raja yang menggigit, yaitu para pemimpin-pemimpin Islam, khalifah-khalifah yang dalam pola suksesinya menggunakan pola kerajaan, tetapi masih menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah, masih menjunjung tinggi sistem khilafah Islamiyah. Namun setelah tahun 1924, umat ini memasuki babak yang keempat, kata Nabi, babak mulkan jabariyan, babak para raja-raja yang memaksakan kehendak, yang sekaligus mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Inilah babak yang sedang kita jalani sekarang, saudaraku. Babak di mana Allah mencabut giliran kepemimpinan umat Islam terhadap seluruh umat manusia, sehingga sekarang giliran kepemimpinan berada di tangan kaum kufar. Mereka langsung memimpin dunia ini dari Baitul Abyad, dari gedung putih. Itu pun bukan pimpinan yang sebenarnya. Di belakang layarnya Al-Yahud, Zionis yang mengatur mereka. Jadi saudaraku rahimakumullah, belum pernah umat Islam mengalami kepahitan seperti yang mereka alami sekarang ini. Sudah 85 tahun kita hidup, saudaraku, di dalam bedeng-bedeng kita. Dan sayangnya, saking lamanya perjalanan hidup di bedeng-bedeng yang asalnya sederhana, asalnya darurat ini, lama-kelamaan sudah mulai bermunculan saudara-saudara muslim kita yang merasa kerasan, merasa betah di dalam bedeng-bedeng itu. Bahkan sudah mulai lupa bahwa ini adalah rumah sementara. Sehingga ada yang mulai mengatakan, bedeng ini tampaknya sudah final, kita puas dengan bedeng ini. Mereka tidak ada lagi ghairah, tidak ada lagi kecemburuan untuk menegakkan rumah yang semestinya rumah syar'i milik mereka, yaitu tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah, tegaknya khilafah Islamiyah. Saudaraku rahimakumullah, janganlah tertipu. Kita masih hidup di bedeng-bedeng, kita masih tinggal di rumah-rumah darurat, dan hendaknya kita pelihara ketidakbetahan kita di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita ingat kembali bahwa kita punya kewajiban yang doruri, kewajiban yang asasi, kewajiban yang prioritas, yaitu menegakkan kembali tatanan Islam yang semestinya, al-khilafah al-islamiyah, dengan akidah sebagai pengikat utamanya, bukan selain itu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.